yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Ku cinta selamanya. Puji Tuhan, haleluya. Bapak Ibu saudara yang kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita dapat kembali lagi bersama-sama mempelajari kebenaran firman Tuhan. Walaupun keadaan yang sulit ataupun tidak menentu, tapi kita percaya Allah yang Maha Kuasa itu selalu memberikan kita kemurahannya. Sebelum kita belajar tentang firman Tuhan dalam satu tema, apa yang kulihat, kudengar, itu yang kusaksikan. Terlebih dahulu kita berdoa. Bapa, kami bersyukur atas kasih dan kemurahan-Mu yang Kau nyatakan atas hidup kami. Dan hari ini Tuhan, kami mau sama-sama menyelidiki satu kebenaran firman Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang memberikan pemahaman lebih lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan lihat dalam Roma 10 ayat yang ke-17. Jadi, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Iman yang kita miliki di dalam Yesus seharusnya terus bertumbuh dan terpelihara. Tetapi banyak yang tidak mengetahui hal ini. Iman dianggap cukup dimiliki ketika menjadi orang percaya. Saudara yang kekasih, pahamilah bahwa iman harus bertumbuh dan memiliki kekuatan. Bagaimanakah caranya? Dengan mendengarkan firman Allah, bukan kata-kata indah manusia yang bersumber dari hikmat manusia. Sekalipun kita banyak melakukan pelayanan, kita masih perlu mendengarkan firman Allah. Dalam 1 Tesalonika 2 ayat yang ke-13. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu, bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian, sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Ada 3 hal yang harus kita pahami. Yang pertama, sesungguhnya firman Allah itu memberikan pertumbuhan dan kekuatan bagi iman kita. Kedua, tidak ada kata sudah kenyang mendengarkan firman Allah. Lalu yang ketiga, memiliki kerinduan yang besar untuk diisi oleh firman Allah. Pelayanan tanpa firman Allah menjadi sia-sia. Begitu pula orang yang percaya kepada Yesus tanpa diisi oleh firman Allah akan mengalami kegoncangan ataupun iman tidak stabil. Dalam Lukas 17 ayat yang kelima, lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Perkataan rasul ini menyatakan bahwa mereka sangat memerlukan firman Allah ataupun Allah itu sendiri.
Seharusnya kita pun melakukan hal yang sama. Ada kerinduan akan firman Allah, dan melalui pendengaran akan firman, maka timbullah iman. Bukan hanya sekedar timbul saja, tetapi bertumbuh serta menjadi kuat. Ada satu contoh dalam kebenaran firman Tuhan yang tertulis di dalam Markus 9 ayat 17 sampai 24. Kata seorang dari orang banyak itu, "Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah. Lalu mulutnya berbusa, giginya berkertakan, dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Maka kata Yesus kepada mereka, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya, dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling, serta mulutnya berbusa. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, "Sudah berapa lama ia mengalami ini?" Jawabnya, "Sejak masa kecilnya. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami." Jawab Yesus, "Katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya." Segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Ayat yang ke-24 menyatakan suatu respon yang luar biasa. Ia sangat memerlukan Allah. Saudaraku yang kasih dalam nama Yesus, orang yang belum mengenal Allah ternyata lebih memahami tentang keberadaan Allah dan pentingnya firman itu memenuhi hidupnya. Bagaimana dengan kita? Biarlah kita merindukan firman Allah memenuhi hidup kita yang akan memulihkan serta memberi kekuatan bagi kita. Orang yang kuat dalam Tuhan sesungguhnya memiliki iman yang kuat melalui apa yang didengarnya, yaitu pendengaran akan firman Allah. Oleh sebab itu, rindukanlah firman Allah melalui pembacaan firman, melalui pemberitaan firman, dan persekutuan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Ajarlah kami untuk terus mendengarkan firman-Mu yang mampu memberikan kekuatan dan pertumbuhan iman kami. Dengan iman, kami melakukan perkara yang besar. Dengan iman, kami mampu menghadapi dan menyelesaikan permasalahan yang sedang terjadi. Iman kepada Yesus tidaklah mengecewakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan, tolong padaku. Biarlah firman-Mu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan, tolong
sebab ku tak dapat jalan sendiri, sebab ku tak dapat jalan sendiri, sebab ku tak dapat jalan